Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kerap kali dalam kehidupan kami Tuhan selalu ada persoalan masalah dan kerap kali ada musuh yang tanpa sengaja dan tanpa alasan datang membenci kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Biar setiap mata kami tidak melihat persoalan yang kami hadapin, musuh yang datang kepada kami. Tetapi biar mata kami selalu melihat bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Oleh karena itu bangunkan iman kami supaya kami Tuhan pada hari-hari dalam kehidupan kami selalu menang atas persoalan, atas kesulitan, atas musuh-musuh kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk mereka yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam studi, karir mereka, dalam usaha mereka, Tuhan juga dalam perjodohan mereka, keuangan mereka, keluarga, mungkin juga ada pengharapan mereka, supaya mereka jangan putus asa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan berkat pemulihan-Mu. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau ampuni segala dosa salah kami semuanya Tuhan. Biar kami boleh berkenan dan doa kami boleh ada di hadirat Tuhan. Dan Engkau menjawabnya demi nama-Mu yang suci, yang kudus. Nama di atas segala nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari persoalan masalah yang ada. Tentunya sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, saudara, bahwa kita juga yakin bahwa Tuhan juga menyertai kita. Tapi terlebih daripada itu, apakah iman kita ini hidup atau iman kita mulai padam? Karena kalau iman kita mulai padam, sehingga yang kita melihat adalah persoalan-persoalan hidup. Masalah-masalah kesulitan, sakit, penyakit, problem, musuh-musuh. Sehingga kita juga tidak melihat tangan Tuhan yang menyertai kita. Namun jikalau iman kita hidup, kita bukan hanya melihat musuh persoalan kita, namun kita lebih melihat tangan Tuhan yang menyertai kita dan pertolongan. Ketika seseorang itu terancam, pasti matanya melayang ke kiri, ke kanan, ke belakang, kemana-mana untuk melihat apa yang bisa menolongnya, siapa yang bisa menolongnya, cara apa yang dia bisa lakukan supaya dia bisa tertolong. Demikianlah dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, bahwa kerap kali ada persoalan, mata kita juga mencari apa-apa yang bisa membuat kita tertolong. Sebab itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1. Saya mau bacakan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? Ini juga dialami oleh penulis dari kitab Mazmur, yaitu matanya melihat ke gunung-gunung, sehingga dia mulai berkata, dari manakah datang pertolongannya? Dia bertanya-tanya, mencari-cari. Itulah mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Karena kita tidak lepas dari persoalan dan kita ada di dunia ini, tentunya saudara tahu sendiri bahwa kita ini terus dalam pergumulan. Terlebih kita sebagai orang percaya. Orang percaya pasti ada ujian iman, pasti iblis juga menyerang kita. Namun yang lebih hebatnya adalah Tuhan menyertai kita. Jikalau kita bukan orang percaya, iblis menyerang kita. Tetapi saudara, sulitnya, masalahnya adalah Tuhan tidak menyertai kita. Jadi jangan melihat persoalan yang kita hadapi. Jangan lihat masalah yang kita hadapin. Jangan menyalahkan, sejak aku percaya Tuhan, kok masalahku tambah banyak. Saudara, jangan ada pemikiran seperti itu. Justru yang harus kita pikirkan, untung aku percaya Tuhan. Karena tanpa percaya Tuhan, masalahku akan semakin banyak dan tanpa ada harapan, tanpa ada pertolongan. Kita lihat ayat yang kedua dari Mazmur 121. Saya bacakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan manusia.
tetapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan alam semesta semuanya. Oleh karena itu sekali lagi, janganlah saudara berkeluh kesah. Sejak aku percaya kok bencana, masalah, persoalan, sakit penyakit, kerugian, itu saudara, itu dialami semua orang di dunia. Percaya tidak percaya Tuhan, alami semua. Karena nasib semua manusia seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan, kita pasti ngomong, bicaranya, aku mengalami begitu banyak persoalan. Untung aku percaya Tuhan. Jikalau tidak, mungkin lebih banyak dan lebih parah lagi tanpa ada harapan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Sehingga hari ini sadar saudara bahwa pertolongan kita itu datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bahkan ayat 3 mengatakan demikian. Saya bacakan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jikalau kita berharap kepada Tuhan, pertolongan datang dari Tuhan, bahwa Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Walaupun musuh, persoalan, masalah bertubi-tubi datang, kita tidak akan goyah selama iman kita kuat. Memang goncangan itu mungkin ada, mungkin pikiran buruk negatif itu ada, mungkin rasa-rasa masa depan itu sepertinya ada kabut itu ada. Tetapi saudara membangun iman, jangan sampai kita tertipu oleh iblis yang memberikan kepada kita sepertinya goncangan, sepertinya masalah, sepertinya tidak ada harapan. Tapi justru itulah, melalui masalah itulah, maka penjaga pertolongan kita datang. Saudara, kalau rumah kita didatangin orang yang mengancam kita atau pencuri, maka saudara telepon polisi, dia akan datang. Dan dengan sukacita akan menolong kita. Tetapi kalau rumah kita nggak ada ancaman, kita telepon polisi atau petugas, dia datang, begitu dia tidak ada apa-apa, dia marah. Karena seakan-akan saudara kita mempermainkan. Kenapa Tuhan disebut adalah yang penolong kita? Kalau Tuhan disebut penolong kita, berarti harus ada masalah, ada persoalan yang datang. Ketika persoalan datang, penolong itu tugasnya adalah menolong. Nggak mungkin penolong itu tugasnya pada saat kita duduk-duduk diam, nggak ada apa-apa, damai. Nggak, saudara. Justru penolong itu datang pada saat kita membutuhkan pertolongan, keadaan terancam dan terdesak. Sebab itu kakiku tidak akan goyah, karena penjagaku, penolongku tidak akan terlelap. Karena tugasnya dia menolong. Tugasnya penjaga rumah, saudara tahu kalau ada penjaga rumah, dia tidak akan tidur waktu menjaga. Tetapi ini penjaga manusia, yaitu Tuhan sendiri, penolong manusia, yaitu Tuhan sendiri. Dan tidak mengenal lelah, tidak mengenal tidur ngantuk, karena dia mengasihi kita dan dia siap menolong engkau dan saya hari ini. Ayat 4 kita bacakan. Saya bacakan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jangan takut kalau Tuhan saudara menolong kita. Jangan berkata, Tuhan kok sampai sekarang nggak ditolong, gawat nih. Sudah lama, jangan-jangan Tuhan lupa. Jangan-jangan Tuhan tertidur. Jangan-jangan Tuhan tidak mendengar doaku. Lupakan itu saudara. Dia menolong itu tepat waktunya. Dia tahu kapan dia datang. Karena dia akan menolong kita sekaligus dia akan menghancurkan musuh dan menyelesaikan persoalan kita. Dan menjadikannya itu berkat rohani yang besar. Sekaligus kita dilatih tekun, sabar, dilatih rendah hati, dan diberkati rohani. Iman kita semakin meningkat dan kita mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang, tetapi mataku sendiri melihat Tuhan. Marilah saudara, kalau engkau dalam kesulitan, tidak usah ragu-ragu. Karena memang Tuhan adalah penolong dan penjaga kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Jaga dan lindungi kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan. Oh Tuhan, dalam studi karir, perjodohan, keuangan, keluarga. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kami. Yaitu Engkau datang ketika kami dalam masalah. Engkau penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Karena Engkau mengasihi kami semuanya.
Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang dalam pergumulan masalah, engkau yang mengalami sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah pulih dan terimalah berkat rahmat Tuhan. Terimalah pertolongan kasih damai sejahtera dari Tuhan. Jadilah pulih dalam nama Yesus. Dan kau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.